Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amelia Putri, NPM 1913031041, dan rekan saya Gadis Senja dengan NPM 1913031015. Kami dari Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Akuntansi Pajak Penghasilan. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Dalam dunia usaha, pajak salah satunya yaitu pajak penghasilan adalah salah satu informasi yang disajikan perusahaan di dalam laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Pajak penghasilan, dikenal sebagai PPh pasal 25, adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, ataupun regresif. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Ya, perusahaan, jasa, maupun non-jasa sebagai wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa adanya imbalan langsung untuk perusahaan tersebut, sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya untuk membayar pajak terutama sekecil mungkin selama hal tersebut memungkinkan. Akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada beban laporan laba rugi. Topik utama perlakuan akuntansi pajak penghasilan adalah bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan. PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997 yang efektif diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1999. PSAK 46 1997 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. PSAK 46 1997 direvisi dengan dikeluarkan PSAK 46 Revisi 2010. Revisi tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan PSAK 46 1997 dengan ketentuan dalam IAS 12 Income Tax. Walaupun referensi dalam penyusunan PSAK 46 1997 adalah IAS, namun tidak dilakukan adopsi secara penuh dan menambahkan beberapa ketentuan pajak di Indonesia seperti pajak final dan pajak dan surat ketentuan ketetapan pajak. Dalam laporan keuangan laba, sebelum pajak disajikan sebelum beban pajak penghasilan. Laba sebelum pajak dikurangi, beban pajak akan menghasilkan laba bersih atau laba setelah pajak. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama satu periode akuntansi sebelum dikurangi beban pajak. Laba akuntansi biasa dihitung dari laba operasi dikurangi dengan pendapatan dan beban-beban lain. Laba kena pajak atau laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Laba kena pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut sebagai penghasilan kena pajak.
Beban pajak adalah jumlah agregat beban pajak kini dan beban pajak tangguhan yang diperhitungkan atas laba akuntansi yang diakui pada satu periode. Beban pajak kini adalah pajak yang dihitung menurut ketentuan pajak atas penghasilan yang diperoleh entitas dalam satu periode. Beban atau pendapatan pajak tangguhan merupakan konsekuensi pajak akibat pengakuan aset atau liabilitas dalam laporan keuangan yang berbeda secara temporer dengan dasar maksudnya perbedaan akan terpulihkan di masa mendatang. Liabilitas pajak ini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas laba kena pajak untuk satu periode. Pajak terutang menurut ketentuan perpajakan akan dibayar oleh sebuah entitas melalui pembayaran angsuran pajak setiap bulan, pemotong oleh pihak ketiga, maupun pembayaran pajak di akhir tahun. Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat akumulasi rugi pajak yang belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, biasanya wajib pajak menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari pengakuan unsur pendekatan, pengakuan beban yang dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, dan pengakuan nilai sisa aset. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.